Ada umat yang bertanya, apa itu perkawinan kanonik dan bagaimana perkawinan itu menjadi valid atau sah? Simak terus video ini untuk mengetahui jawabannya. Hai, saya Romo Wante, selamat datang di Katolisitas. Dalam hukum kanonik Gereja Katolik, anulasi atau pembatalan perkawinan secara tepat disebut pernyataan nullitas atau declaratio et nullitatis. Menurut teologi Katolik, sakramen perkawinan Gereja Katolik dari orang-orang yang telah dibaptis adalah suatu sakramen dan disempurnakan dengan konsumasi atau terjadi persetubuhan. Tidak dapat diceraikan atau dipisahkan selama kedua belah pihak masih hidup. Pernyataan nullitas bukan pembubaran atas suatu perkawinan, tetapi suatu temuan secara hukum bahwa tidak pernah terjadi suatu perkawinan yang valid atau sah. Gereja Katolik menyatakan bahwa kesepakatan para mempelai sebagai unsur yang mutlak perlu untuk perjanjian perkawinan. Perkawinan itu terjadi melalui penyampaian kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri. Saya memilih engkau sebagai istri saya memilih engkau sebagai suami saya. Kesepakatan yang demikian itu mengikat para mempelai satu sama lain dan diwujudkan dalam pernyataan biblis. Keduanya menjadi satu daging. Kalau kesepakatan tidak ada, perkawinan tidak terjadi. Kesepakatan harus merupakan kegiatan kehendak dari setiap pihak yang mengadakan perjanjian dan bebas dari paksaan atau rasa takut yang hebat yang datang dari luar. Kesepakatan itu harus liber bebas, perus benar, plenus penuh. Tidak ada satu kekuasaan manusiawi dapat menghentikan kesepakatan. Ketiadaan salah satu kondisi tersebut menjadikan suatu perkawinan tidak valid dan merupakan dasar hukum untuk suatu pernyataan nullitas. Dengan demikian, terlepas dari halangan-halangan yang menggagalkan, terdapat klasifikasi rangkap 4 kecacatan ikatan perkawinan. Cacat forma, tata pegenuguhan, cacat konsensus, cacat kemauan, cacat kapasitas. Untuk proses anulasi diperlukan bukti adanya salah satu cacat tersebut. Karena hukum kanon mengandaikan bahwa semua perkawinan valid sampai terbukti sebaliknya. Kanon 1060. Ada umat yang bertanya, berdasarkan apa sebuah perkawinan bisa dilakukan pembatalan atau anulasi? Bagaimana prosesnya? Kata anulasi atau annulment berasal dari kata Latin ad, artinya ke menuju, dan nullum artinya hampa. Secara etimologis, kata anulasi berarti membuatnya hampa atau kosong. Dalam konteks ajaran resmi Gereja Katolik tentang perkawinan, anulasi adalah sebuah deklarasi atau pernyataan resmi gereja melalui tribunal atau pengadilan gereja bahwa sebuah perkawinan tidak sah sedari awal mula. Dengan pernyataan tersebut, pasangan laki-laki dan perempuan yang de facto pernah tinggal bersama sebagai suami istri dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah eksis secara de jure. Kebersamaan mereka tidak dilihat sebagai sebuah perkawinan yang sebenarnya sesuai dengan tuntutan hukum gereja, tetapi hanya sebagai perkawinan yang semu atau palsu. Hukum kanon menetapkan halangan-halangan perkawinan, suatu halangan yang menggagalkan, menghalangi pernikahan dari keterikatan secara valid.
kendati terdapat juga halangan prohibitif yang menjadikan suatu perkawinan valid tetapi tidak licit. Persatuan seperti demikian disebut perkawinan putatif. Perkawinan yang tidak valid bisa mendapat validasi perkawinan, baik dengan validasi sederhana, konvalidatio simplex, atau dengan penyembuhan pada akar, sanatio in radice. Di sini juga kekurangan atau cacat yang berat, unsur konstitutif, membuat perkawinan itu tidak sah karena adanya halangan cacat konsensus dan cacat forma kanonika. Pernyataan atau deklarasi gereja hanya berfungsi menegaskan sebuah perkawinan yang gagal sebagai perkawinan yang tidak sah. Cacat atau kekurangan yang menyebabkan sebuah perkawinan tidak sah haruslah berkaitan dengan syarat penting dan konstitutif sebuah perkawinan Katolik yang sah. Maka, proses anulasi sebuah perkawinan berdasarkan beberapa persyaratan. Pertama, anulasi dilakukan untuk sebuah perkawinan yang gagal dan tidak bisa dilanjutkan lagi oleh kedua pasangan. Pedoman Keuskupan Denpasar menyatakan telah 5 tahun berpisah atau gagal. Kedua, salah satu pasangan atau keduanya menggugat perkawinan yang gagal itu kepada tribunal gereja yang berkompeten. Ketiga, gugatan yang disampaikan memenuhi persyaratan formal dan material sesuai ketentuan kanon 1501 sampai dengan 1506. Keempat, berdasarkan data dan bukti-bukti yang dikumpulkan seputar perkawinan tersebut, tribunal secara pasti dan meyakinkan menemukan cacat atau kesalahan atau kekurangan yang berat pada salah satu atau kedua pihak di saat pertukaran janji nikah di gereja. Setelah masalah ini diproses dan diperiksa oleh pengadilan gereja, tribunal gereja yang berwenang, maka tribunal dapat menyatakan perkawinan itu tidak sah. Artinya, perkawinan itu tidak pernah ada. Dalam hal ini, kedua pihak bebas lagi untuk perkawinan yang baru. Namun mereka hanya harus menepati kewajiban-kewajiban kodrati yang muncul dari hubungan yang terdahulu. Ada umat yang bertanya, apa pandangan gereja tentang nilai dan tuntutan cinta suami istri dan bagaimana dengan perkawinan yang salah satu mandul sehingga tidak memiliki keturunan? Dalam kitab Kejadian, setelah Allah yang Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan, seturut gambaran dan citranya sendiri, kita membaca Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Dalam kisah penciptaan yang kedua, Adam berkata mengenai perempuan Hawa yang diciptakan dari dagingnya sendiri oleh Allah. "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Kemudian selanjutnya kita baca, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Sepanjang perjanjian lama, kita melihat Allah menganggap baik bahwa suami dan istri menjadi satu, mengungkapkan persatuan perkawinan mereka dalam kasih suami istri dan ikut ambil bagian dalam karya kasih penciptaan Allah. Sebab itu, perkawinan dengan rahmat persatuan penuh cinta kasih dan prokreatif merupakan gambaran dari perjanjian, yakni ikatan hidup dan kasih antara Tuhan dan umat-Nya. Katekismus Gereja Katolik menegaskan apa yang seturut tradisi
disebut 3 kebajikan perkawinan: tidak terceraikan, kesetiaan, dan kesuburan. Kebajikan ini diungkapkan secara verbal dalam perjanjian perkawinan yang diucapkan dalam ritus perkawinan ketika pasangan saling menyatakan kasih total dan tak bersyarat. Mereka satu sama lain. Kebajikan ini juga diungkapkan secara fisik ketika pasangan menyempurnakan perkawinan mereka dengan persetubuhan. Sebab itu, agar pasangan dapat masuk secara sah ke dalam sakramen perkawinan, mereka wajib memberikan bukan hanya persetujuan bebas dan sepenuhnya dalam saling bertukar janji perkawinan, melainkan juga menyempurnakan perkawinan mereka dengan tindakan kasih suami istri. Selain itu, kasih suami istri terus menjadi tanda persatuan sakramental mereka. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menderita impotensi, entah secara fisik ataupun psikologis, tidak dapat masuk dalam perkawinan, sebab ia tidak dapat menyempurnakan perkawinannya secara fisik. Menurut Kitab Hukum Kanonik, impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak pria ataupun dari pihak wanita, entah bersifat mutlak ataupun relatif, menggagalkan perkawinan dari kodratnya sendiri. Singkat kata, seorang yang impoten tidak dapat masuk ke dalam perkawinan secara sah. Sebaliknya, kemandulan menyangkut ketidakmampuan untuk memperanakkan keturunan. Di sini, pasangan dapat saling mengungkapkan kasih suami istri satu sama lain. Tetapi salah satu atau keduanya secara fisik tidak dapat memperanakkan keturunan. Namun demikian, kemandulan tidak menghalangi seseorang untuk secara sah masuk dalam perkawinan. Kitab Hukum Kanonik menegaskan kemandulan tidak melarang ataupun menggagalkan perkawinan. Memahami penderitaan yang ditanggung oleh pasangan yang mandul, Katekismus Gereja Katolik menyatakan suami istri yang tidak dikaruniai Tuhan dengan anak-anak masih dapat menjalankan kehidupan berkeluarga yang berarti secara manusiawi dan Kristen. Perkawinan mereka dapat menghasilkan dan memancarkan cinta kasih, kerelaan untuk membantu, dan semangat berkurban. Dalam hal ini, pasangan dapat menyempurnakan perkawinan mereka, hanya saja mereka tak dapat memperanakkan keturunan. Impotensi mendatangkan halangan perkawinan, sementara kemandulan tidak. Impotensi dan kemandulan merupakan masalah yang jelas berbeda. Patutlah kita berdoa dan mendukung mereka yang menderita karena salib-salib ini. Sampai jumpa di video berikutnya.